hari raya Adha, hari raya Kurban, atau disebut dengan Idul Kurban, Idul Adha, telah berlalu. Yang kita syukuri, meskipun ada perbedaan antara yang berhari raya Sabtu dan Ahad, tidak melahirkan perpecahan. Meskipun kita tahu bersama, memang selama ini atau akhir-akhir ini ada upaya untuk memecah umat Islam, terutama antara Nahdiyin dengan Muhammadiyin. Ada upaya itu. Karena semua tahu juga kalau dua organisasi besar ini kompak bersatu, luar biasa kekuatannya itu. Alhamdulillah semakin kita berpengetahuan, perbedaan itu menjadi biasa. Saya selalu mengatakan, termasuk yang saya tekankan dalam khutbah Jumat saya terakhir di sini, berbeda dalam pendapat hukum itu biasa atau masalah fikih. Kita ini akidah sama, fikihnya yang berbeda. Nah, kapan fikih itu berbeda? Sama, tidak mungkin. Tidak mungkin. Fikih itu artinya paham. Faqihah itu pahamnya ulama tentang syariat, tentang Quran dan Al-Hadis. Kita sepakati bersama sumber hukum Islam itu ada 3. Al-Quran tertinggi, kemudian sunnah Nabi atau kita sebut Al-Hadis, lalu yang terakhir itu ijtihad. Ijtihad itu hasil keputusan ulama di dalam menentukan hukum suatu masalah yang dikodifikasikan, dihimpun dalam ilmu fikih. Yang terkenal ada fikih, pendapatnya Imam Syafi'i, fikihnya Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau di Indonesia mungkin ada fikih Muhammadiyah, ada fikih Nahdlatul Ulama. Selama terkait ijtihad, jangan bermimpi, berkhayal sampai hari kiamat nanti hanya akan ada satu pendapat. Itu berarti tidak paham ijtihad. Nah, karena ijtihad sudah disepakati sebagai sumber hukum ketiga, meskipun ada catatan, ijtihad tidak boleh melawan hadis, hadis sesahih apapun tidak boleh melawan Quran. Jadi pemahaman saja. Saya beri contoh yang paling kecil ya. Kita sholat kan wajib baca Fatihah. Fatihah itu dibaca dengan bismillah apa enggak itu ada 3 pendapat besar. Kalau Imam Syafi'i dibaca keras. Kalau Abu Hanifah dibaca tapi sirri. Imam Malik boleh enggak dibaca, bayangkan. Soal bismillah itu belum Fatihahnya. Kalau yang kita ikut yang mana itu? Ya tergantung mana yang kita yakini toh. Nah, untuk meyakini itu caranya masing-masing pendapat itu dipelajari dasarnya apa. Kok Imam Syafi'i itu mengharuskan membaca?
Alasannya apa? Abu Hanifah itu membaca tapi bisiri, tidak keras. Alasannya apa? Imam Malik itu kok boleh tidak membaca. Nah, setelah tahu masing-masing direnung itu dipilih. Tapi jangan talfik. Talfik itu sing enak sing ndi gak ono sing enak itu. Sing kira-kira bener dipilih gitu. Atau kita mujtahid, saya ndak setuju semuanya. Menurut saya pribadi begini, nggak apa-apa, ben tambah rame. Nah kita ini bukan mujtahid, kongkon milih tok lho gak gelem. Ngeyel. Kalau sudah ada pendapat berbeda dengan pendapatnya, dia itu tidak terima. Inilah yang membuat rusak. Yang membuat rusak. Jadi saya ulangi, akidah kita itu sama, keyakinan. Syariatnya kita itu sama. Quran, hadis. Nah, ijtihad, fikih, hasil ijtihad, itu kita yang berbeda. Biasa. Saya senang dengan masjid ini. Kadang itu imamnya baca kunut kalau subuh. Tadi tidak baca kunut. Jamaah saya lihat ya tenang-tenang aja itu. Nggak ada terus besok aku gak subuhan untuk gini, enggak. Itu masalah fikih. Masalah fikih. Ulama sehebat Abu Hanifah, kemudian Syafi'i, Maliki, Hambali itu saling menghormati. Karena tahu yang dilarang itu kan taklid. Taklid itu ngikut, tapi tidak tahu dasar. Kamu kok gitu? Oh, kiai saya gini, kiaimu sapa? Wis mati, malah gak kena diurus Ustaz. Jadi kalau ada perbedaan itu tanyakan dasarnya. Kadang ayatnya sama dasarnya, hatinya sama. Pemahamannya itu yang berbeda. Itulah Islam itu. Baiklah, jadi kita bersyukur tidak ada masalah. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya itu tidak terjadi perbedaan lagi. Sebab kalau berbeda itu ya ini kurang nges gitu loh. Kurang kompak, kurang serempak. Malah ada anekdot guyonan ya saya baca di YouTube itu. Apa ini sudah tanda-tanda zaman akhir ya? Kenapa? Lu wingi itu Idul Adha, saiki Idul Adha maneh pisan. Itu guyonan ya. Tapi ya cukup menarik. Baiklah. Yang ingin saya bicarakan, selama kita memasuki bulan Dzulhijjah ini, kita banyak membicarakan Nabiuna Ibrahim alaihissalam dan Nabiuna Ismail alaihissalam, putra beliau. Yang kita bicarakan ujian-ujian Allah yang diberikan pada Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kita kagumi, begitu hebat beliau berdua ini. Luar biasa. Nah, yang perlu kita dalami, hakikatnya ujian Allah yang diberikan kepada hambanya. Itu apa sih maksudnya itu? Ujian Allah itu sebenarnya min jumlati sunnatillah. Jadi ujian itu termasuk sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Hukum-hukum Allah ya, yang diterapkan itu pada ciptaannya. Itu sunnatullah. Yang sering disebut dengan istilah keren nature of law, hukum alam. Apa itu alam? Kalau kita belajar ilmu tauhid,
Al-alam ya kullu ma siwallah. Apa saja selain Allah itu alam. Nah, begitu disebut alam, termasuk kita ini alam. Karena kita bukan Allah, selain Allah. Berlaku ketentuan Allah padanya. Nah, itulah sunnatullah. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu sunnatullah. Api itu membakar, itu sunnatullah. Jantung ini kalau dihentikan detaknya, kita akan mati, itu sunnatullah. Nah, ujian itu ternyata min jumlati sunnatillah. Termasuk sunnatullah. Saya bacakan ayat yang sangat terkenal yang setiap malam kita biasakan baca, itu surat Al-Muluk ya. Pada ayat yang kedua itu kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup itu semata-mata untuk menguji manusia. Mana nanti yang paling baik amal perbuatannya. Alladzi yang khalaqa menciptakan al-mauta kematian wal hayata kehidupan li untuk yabluwakum menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Mana nanti yang paling baik amalnya. Jadi hidup dan mati itu ujian Allah. Sampai dalam ilmu tasawuf itu disebut-sebut daruna hadza darul imtihan. Tempat kita berada sekarang, dunia ini tempat ujian. Saya berikan contoh sejarah ya. Yang namanya surga itu kan tempat yang kalau saya pakai istilah Nabi, kebahagiaannya ma khatara fi dhihnin nas. Kebahagiaannya itu belum sempat terbersit dalam benak manusia. Makanya Nabi itu kalau ditanya kebahagiaan, kesenangan surga itu gimana Nabi? Belum pernah terbersit di dalam benak manusia. Sebab kalau Nabi sampai salah mengatakan, enak banget. Banget itu kan bisa diukur. Piro banget itu. Tapi kalau terbersit saja belum, gimana gambarkan? Nah, untuk tahu gimana, ya mlebu rorono besok itu surga. Entah demikian, saya pakai surganya Nabi Adam ya, yang tentunya tidak sama dengan surga kita nanti. Kenapa tidak sama? Surganya Adam itu diberikan Allah langsung tanpa amal. Kalau kita nanti surga diberikan melalui keberhasilan perjuangan kita hidup di dalam melaksanakan syariat Allah. Sekedar gambaran ya, surganya Nabi Adam itu Allah katakan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, wakula, pakai alif ya, musanna, makanlah kau berdua Adam Hawa di surga ini raghadan sak puasmu, haitsu syi'tuma sak karepmu, majanan gratis. Itu kan menggambarkan serba berkecukupan. Anehnya sejak Nabi Adam diciptakan, karena ujian itu sunnatullah, Allah beritahu wala taqraba hadhihi sajarah. Nah ini ujian itu. Tapi ku pesan kau berdua Adam Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Yang sering kita sebut dengan Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Itu nama yang diberikan oleh iblis. Kita sebaiknya tidak memakai kata itu ya Syajaratul Mahrumah,
pohon terlarang. Ini kan ujian. Jadi sejak manusia diciptakan di surga lagi, itu sudah ada ujian. Ternyata Nabi Adam, Ibu Hawa tidak lulus melaksanakan ujian. Sebenarnya kan sepele. Jangan kau dekati itu pohon. Apa artinya larangan ini dengan kenikmatan surgawi yang luar biasa? Tapi lagi-lagi kita diberitahu Quran, sing jenenge iblis itu bukan main pinternya menggoda manusia. Dia itu mengerti psikologi manusia. Antara lainnya, kejiwaan kita itu kalau sudah mapan, hidup enak, tenang, damai, bahagia, dipindah itu enggak mau. Contoh paling kecil, kita duduk begini, coba, monggo datengan jengki mawon penggeriku. Tak gelem, enak di situ kok. Padahal sebenarnya yang enak itu yang di depan. Ini kan malah enten sandene, mboten ngriki mawon. Yang lucu sampai pejabat-pejabat itu saking takutnya dimutasi itu nang dukun. Dukun diberi apa itu? Garam untuk penolak bala. Jadi sejak di surga itu sudah diuji dan gagal Nabi Adam. Begitu gagal, Nabi Adam memberi petunjuk kita harus segera minta ampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jadi pelanggaran itu sama dengan penganiayaan diri sendiri karena akan mendapatkan sanksi dari Allah. Nah, ini bisa dihapus dengan istighfar. Kalau boleh saya memakai kata kelemahan sangat tidak tepat untuk Allah ya. Kelemahan Allah itu kalau hambanya beristighfar, menangis. Sampai-sampai tempo hari saya terangkan, kalau hambanya itu beristighfar dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu Allah senangnya bukan main, melebihi senangnya musafir di dalam perjalanan kehilangan kuda dan perbekalannya. Dicari tidak ketemu, ya sudah. Maut menghadang toh. Tidak ada perbekalan, tidak ada kendaraan di tengah padang pasir itu. Kecapean tertidur, bangun-bangun tuh ada di dekatnya itu kuda dan perbekalannya yang dicari tadi. Kita bisa membayangkan gembiranya gimana. Nah, Allah itu lebih dari itu. Jadi kalau kita istighfar, Allah senang, berarti Allah itu senang mengampuni kita. Asal kita ini menyadari, aku salah. Kapok tapi jangan ditambah lombok. Itu diampuni. Saya kalau membaca surat Az-Zumar 53 menyimpulkan tidak ada kok dosa itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Jadi bagi kita yang dulu mungkin masa mudanya banyak dosa itu optimisilah. Diampuni oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba ditambah jami'an. Amikun fil ma'na. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang suka melampaui batas.
semua batas dilanggar, diterjang, semua dosa dilakukan. Mereka jangan sekali-kali putus asa dari rahmat ampunanku. Kenapa? Aku berkenan mengampuni seluruh dosa. Dzunub itu kan jamak, dzambun dzambani dzunub, ditambah jami'an total. Nah ini kalau boleh lagi saya pakai istilah konsekuensi. Tidak cocok untuk Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita kan lemah ya. Ya jasmani, ya rohani. Yang sepuh-sepuh itu sudah merasakan. Jasmani rohaninya itu semakin lemah. Kalau saya tanya seorang tapak, kok sak mangke mboten tidak masjid, Pak? Aduh, manah niki pengen Pak, manah cuma suku niki lho. Mboten ngijinaken, maksudnya mboten ngijinaken. Wabet kangge melampah. Nggih alon-alon Pak, mboten saged. Pun kelacapi ya, lemah tadi ya. Yang dirawasi itu sampai utang itu lali. Lebih dirawasi lagi kalau sampai waktu sholat itu lupa. Sing luwih nemen lagi istri itu lo lupa. Malah istri ini wong liya sing dieling-eling. Tua-tua kelaji. Jadi lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, ayatnya. Diciptakan insan, manusia itu lemah. Insan itu sebenarnya kan dari kata ansa yunsi insanan. Gampang lali. Nah, konsekuensinya kalau menciptakan hamba mudah lupa, ya Allah itu harus pengampun penyayang. Kalau tidak jadi apa kita ini? Maka Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam, wong Adam dhewe ya salah kok. Namun sebaik-baik orang yang salah itu bertobat. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menganiaya diri kami. Seandainya Dikau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami lagi. Lanakunanna, lanya itu harfu taukid, nunnya taukidnya stakmilu harfin takdidain, memakai dua penyangat. Pasti dan pasti kami termasuk orang yang rugi. Berarti orang yang banyak dosa tidak bertobat dan Allah tidak terima tobatnya itu orang yang sangat rugi karena neraka. Baik, biar tak panjang, dari surga kita turun ke dunia. Saya baca riwayat Nabi Adam itu diturunkan ke dunia itu tidak satu tempat, dipisah. Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Ini ujian lagi. Karena dipertemukan di padang Arafah. Lalu membuat monumen ya. Ya Ka'bah itu sebenarnya di Mekah itu. Putra beliau yang pertama itu Qabil. Saudara kembar Qabil itu Iklimah. Qabil ini sifatnya kurang baik. Iklimah, saudara kembarnya perempuan ini sangat cantik. Adik Qabil, anak kedua itu namanya Habil. Saudara kembarnya Labuza. Kurang cantik. Tapi sifatnya Habil sangat bagus. Berlawanan dengan kakaknya. Jadi Nabi Adam itu dengan Ibu Hawa setiap punya putra itu selalu kembar. Yang terakhir itu tunggal, namanya Sis, Nabi Sis. Saya baca di Quran agak panjang itu ayatnya itu. Watlu alaihim naba'abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadima falam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak
Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin dan seterusnya. Bacakan Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, Qabil Habil. Ketika keduanya menyerahkan kurbannya kepada Allah, Allah terima yang satu punyanya Habil, ditolak yang lain punyanya Qabil. Qabil marah berkata kepada adiknya, kubunuh kau. Adiknya menjawab, Bang, memang kurban yang diterima itu kurbannya orang yang taat. Berarti kamu tidak taat, dibunuh adiknya. Ujian Allah yang pertama di dunia, yang tadi Adam Hawa diuji, berpisah, anaknya ini diuji. Konon ya, Qabil itu setelah besar ingin menikahi saudara kembarnya yang cantik. Allah larang. Tentunya melalui wahyu kepada Nabi Adam. Larang anakmu itu, enggak boleh. Nikah itu harus menjauh. Dengan saudara sedarah enggak boleh. Kan gitu syariat Nabi Muhammad. Nah, karena adanya orang cuma waktu itu ya Qabil, Ikrimah, Habil, Abuzah, disilang itu. Ini saya ingat hadis dalam pernikahan itu Nabi kita mengarahkan taba'adu tasihu. Nikahlah yang jauh akan sehat. Akan memberikan keturunan yang sehat. Nah, karena adanya cuma itu manusia, disilang, Qabil harus menikahi Labuzah yang kurang cantik, Habil nikah dengan Ikrimah, kakaknya yang cantik. Nah ini yang ditolak oleh Qabil itu. Diputuskan melalui wahyu untuk tahu kamu dibolehkan menikahi Ikrimah apa enggak, Qabil, kau harus mempersembahkan kurban. Habil dan Qabil. Itu kurban pertama di dunia. Jadi kurbannya Nabi Ibrahim itu sekian ribu tahun sesudah itu. Ternyata kurbannya Nabi Habil yang diterima. Qabil itu konon seorang peternak, Habil itu petani. Wong berkorban itu diambilkan kambing yang paling kerempeng, paling sakit-sakitan. Padahal Quran berkata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan itu tidak akan. Tanalu kamu menerima, albirra bisa diartikan surga, kebajikan, hatta sehingga tunfiqu kamu menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai, mimma tuhibbun. Nyebal sedikit ya. Kurban tahun ini harganya kan cukup tinggi ya. Kambing itu 3,5 gitu ya. Itu ada teman bilang, larang banget sih saiki. Terus nek wis larang arep gak kurban. Sekarang saya tanya, kamu itu mampu apa enggak? Ya mampu. Lah iya mampu, kerjakanlah. Itu. Wong golek wedhus nganti seminggu gak oleh-oleh. Lah sing digoleki sing 2 jutaan. Nilai korbanmu itu tergantung sejauh mana kamu cintai. Kamu cinta mana sih? Uang 3,5 apa yang 2 juta? Ya 3,5. Lah itu nilainya lebih tinggi. Kok balik akeh? Ngerti aku lah, ngerti ya laksanakno, ngerti diangen-angen tok ae itu. Iman itu ya Mas, unsurnya 3. Ikrar bilisan, dinyatakan dengan lisan.
Tasdik bil qalbi, hatinya membenarkan. Nah, ketiga sing aboti amalun bil arkan, dikerjakan. Kalau perlu jangan cari 3,5, cari yang 5 juta, yang 6 juta gitu loh. Nek sapi ya yang 1,3 ton lah ya apa beratnya itu. Itu. Nah, di sini Qabil itu gagal korbannya. Akhirnya adiknya dibunuh. Nah, itulah ujian di dunia itu. Sejarah itu berulang terus lah. Ya, motivasinya itu sebenarnya sama itu. Bentuk kejadiannya yang berbeda-beda. Saya ingat Bung Karno yang ahli sejarah itu pernah mengatakan kalau orang itu menguasai sejarah akan bisa mengatakan apa yang akan terjadi masa depan berdasarkan sejarah yang sudah terjadi. Oh, di sini kebenaran Quran itu ya. Quran itu kan separuh lebih kisah sejarah, tapi bukan buku sejarah. Judul-judul surat itu kan sejarah itu. Mulai Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anbiya, ada yang Al-Qasas sampai itu. Al-Qasas itu jamak kisah. Kisatun, qasasun. Jadi kita diajari, bacalah sejarah, dia nanti akan terulang. Dengan motivasi yang sama, kejadiannya yang akan berbeda. Nah, karena ini sudah sunnatullah, kita tanya, lalu sebenarnya ujian itu untuk apa? Sekarang saya tanya, kalau kita diuji, itu untuk apa sih diuji sekolah itu loh? Ya. Untuk diketahui kualitas kita itu bagaimana terkait yang diujikan itu. Kalau kita dinyatakan lulus, kita akan ya, naik. Kalau dilihat nggak lulus, oh ya nggak iso, gumbayai, harus mengulang lagi kan gitu. Sama. Saya bacakan hadis ya, yang diriwayatkan Imam Tabrani itu mengatakan gini. Innallaha la yujarribu ahadakum bil bala. Sesungguhnya Allah itu la yujarrib itu pasti akan menguji kalian dengan banyak bencana. Bil bala. Kama mislu seperti yujarribu ahadukum dzabau binnar. Kalian menguji logam mulia kalian, emas, dengan api. Emas dibakar, faminhum may yakhruju kadzabil ibris. Begitu dibakar, emas ini keluar kuning cemerlang hebat. Tapi sebaliknya, wa minhum may yakhruju kadzabil ibris. Ada yang dibakar menjadi hitam kelam. Menunjukkan ini bukan emas murni. Nah, dari hadis ini nampak kita diuji itu untuk diketahui kualitasnya. Loh, apa Allah tidak tahu? Tahu. Memberi pelajaran kepada kita. Kamu diuji itu sungguhnya akan ditingkatkan kualitas kamu. Oh ya, ada surat apa itu? Al-Ankabut nggak salah itu. Al-Ankabut. Iya, malah pertama itu. Ayat 1 Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Indah sekali pertanyaan ini. Apakah manusia itu mengira setelah mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, lalu tidak aku uji? Pasti uji. Justru karena kita mengatakan beriman itu diuji. Ya apa sih imanmu itu? Diuji dengan berbagai syariat nanti. Kalau lulus dinaikkan, tidak sekedar mukmin, bisa mutaki. Tapi kalau tidak lulus bisa dinyatakan kita ini muslim, bukan mukmin.
Bahkan bisa menjadi fasik. Fasik itu orang Muslim yang suka melanggar. Baik. Jadi itu tujuannya ujian. Yang perlu kita ketahui, biasanya kita menganggap ujian itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Musibah. Padahal enggak. Allah tuh menguji kita juga dengan sesuatu yang kita senangi. Saya bacakan ayatnya. Allah mengatakan wa'lamu, ini surat Al-Anfal ya, rampasan perang, ayatnya 28. Annama amwalukum, ini yang menyenangkan, wa auladukum, anak juga menyenangkan, fitnah. Atau lebih tegas kita baca di surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa, termasuk kita, pasti akan merasakan mati. Pasti itu. Karena pasti tidak usah ditakuti. Tapi jangan terlalu kewanen. Biasa-biasa saja itu. Kullu nafsin, tiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Wa nabluukum, dan kami Allah akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, dan sesuatu yang menyenangkan, harta, anak, kedudukan tinggi, itu sebagai ujian. Justru yang berat itu diuji dengan yang menyenangkan. Saya tanyakan ya, apakah semua orang yang dikarunia harta banyak bahkan dengan cara mudah itu berzakat? Enggak semuanya itu. Haji itu rukun Islam kelima. Orang ngantri puluhan tahun siap. Enggak sabar, jalan pintas, furoda. Ya, furoda itu yang 300-an juta itu. Ditempuh itu. Tapi dibandingkan zakat gimana? Zakat itu rukun iman, rukun Islam yang paling kurang mendapat perhatian. Yang ngantri itu ya bukan muzakinya, tapi mustahiknya. Ya tak? Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah tidak dipertontonkan lagi orang kaya berzakat sampai orangnya antri, ada yang mati ke tergencet dan sebagainya, itu sudah tidak ada, alhamdulillah. Tempo hari masih. Kenapa ini? Kita tidak lulus dengan harta itu. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat, kata Nabi, itu ada ujiannya. Dan ujian yang terberat terkait umatku itu harta. Hati-hati. Ada hadis lagi yang terkenal. Nanti akan datang satu masa di mana umat Islam itu dikeroyok dari sana sini, seperti tulang-tulang yang diperebutkan oleh anjing-anjing. Sahabat kaget itu. Langsung bertanya, aqalilun nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah waktu itu kondisi kami itu kecil? Kok dibuat seperti itu lawan-lawan kita? La bal antum katsirun. Nabi mengatakan, enggak, bahkan kamu itu mayoritas terbesar. Kok bisa digitukan? Asobatumul apa? Kamu ditimpa penyakit. Penyakit apa itu? Hubud dunya
wa qaryatul maut. Senang dengan materi duniawi dan takut mati. Nek iso urip terus enak begini loh. Ini sudah sinyalemen Nabi. Hati-hati itu. Ujian menyangkut harta. Alhamdulillah kita termasuk kemarin diuji melalui korban yang cuma ya 2,5 juta gitu. 3 juta banyak lulus, alhamdulillah. Kok tahu? Saya kan dikirimi daging dari sini. Alhamdulillah, ya eling karo aku. Alhamdulillah. Cuma beratnya ya menerima daging kurban itu. Daging kurban itu sebaiknya tidak lebih dari 3 hari dibagikan. Jadi kalau banyak kita terima itu ya biar 3 hari habis ya kita bagi-bagikan lagi pada yang lain. Pendapat yang besar seperti itu. Baik, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ujian itu sunnatullah, bisa sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Bagaimana cara kita menyikapi? Ya karena itu sebuah kepastian lah, sebuah keniscayaan. Kita sikapi dengan sabar. Kalau musibah itu datang, kita sambut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau sesuatu yang menyenangkan, ya alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup belum kita ikhtiar mengatasinya itu. Ini musibah, saya kok diuji sakit gini, berobat. Tirulah Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu ditampilkan Allah ujiannya melalui penyakit yang tidak mampu diobati oleh tabib siapapun. Sakit kulit itu. Setelah berupaya tetap tidak bisa, harapan terakhir pada Allah, Rabbi anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Saya kagum dengan doa ini. Ya Allah, saya sedang dihimpit derita, sakit. Namun bukankah kau zat yang pengasih penyayang? Di mana menariknya? Tidak ada kalimat sembuhkan saya, tolonglah saya, nggak ada. Merintih, ya Allah saya sedang dihimpit derita. Namun bukankah kau zat yang pengasih penyayang? Allah itu ngerti kok, kita belum ngomong itu sudah ngerti. Makanya kalau kita berdoa sama Allah itu jangan dirinci gitu. Pulau ngeten, terus ngerti. Wong aku sing gawe kok itu. Akhirnya dengan mudah turun wahyu, coba hentakkan kakimu ke tanah. Gitu hentakkan memancar air. Mandilah dengan air itu, sembuh. Getruk malah asam urat itu. Ini gambaran yang diberikan Allah. Allah sangat tahu. Jadi sabar, ikhtiar, berdoa. Mungkin dasar pemahaman ujian Allah seperti ini, kita akan mudah memahami ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail alaihissalam. Mungkin yang perlu saya tekankan, kadang-kadang ujian itu sulit kita terima. Akal kita itu tidak gaduk. Termasuk Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak, kan tanggal 9 Dzulhijjah tidak dilaksanakan. Karena akalnya nggak nerima, nggak bener. Ya betul saya sering terima wahyu melalui mimpi yang benar seperti ini, tapi ini bukan dari Allah, dari setan. Seperti itu. Baru tanggal 9 ditegur oleh Allah, Arafah itu, tanggal 10 dilaksanakan. Kan kita sama seperti itu. Kenapa ya? Saya kok ini ujian atau bukan?
Untuk tahu ujian dan tidak itu sebenarnya diri kita sendiri. Katakan musibah ya. Ini ujian, apakah ini teguran, apakah ini siksaan? Naudzubillah kalau siksaan. Itu biasanya yang bisa menjawab itu diri kita. Kalau kita sudah hati-hati semua syarat kesehatan dipenuhi, kok tiba-tiba sakit, ini dekat dengan ujian. Tapi kalau kita selama ini hidupnya sembrono, seenaknya, sakit, itu teguran. Nah, belum lagi namanya siksaan. Jangan terus ditangkap polisi, dimangburi. Saya diuji Allah apa? Sampean korupsi, sampean mlokoto santrimu dhewe ngono lho. Ya ta? Jangan diteruskan. Baiklah, mudah-mudahan dengan pengantar memahami ujian Nabi Ibrahim ini ya, kita bisa lebih tabah, lebih memahami Allah itu sangat bijaksana dan Allah itu senang mendengar istighfar kita. Kita berdoa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahina rabbana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.